Kana, inna, donna, demikian pula ada tambahan di pembahasan yang beliau akan sebutkan kepada kita di bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa tusamman nawasikh wa nawasikhul ibtida. Dia dinamakan an-nawasikh dan juga dinamakan dengan nawasikh al-ibtida. Dinamakan dengan penghapus dan penghapus mubtada. Karena dia menghapus hukumnya, bukan lafadznya. Menghapus hukumnya bukan lafadznya. Wahya salah satu anwa. Dia kalau dikelompokkan ada 3 jenis. Namun 3 jenis ini nanti bermacam-macam. Al-awwal yang pertama, ma yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khabara. Ada yang merofa mubtada menasab khobar. Wa kana wa akhwatuha 1. Wa huruful musyabbah bilaisa 2. Wa af'alul muqarrabah 3. Dulu kan cuma 1 yaitu kana. Sekarang ini ada tambahannya 2. Huruf musyabbah bilaisa dan af'al al muqarrabah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wasani yang kedua, ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Apa yang menasab mubtada dan merofa khabar. Wa inna wa akhwatiha wa huwa inna wa akhwatuha wala allati linafil jins. Ini tidak ada tambahannya, cuman berubah posisi. Kan di pembahasan matan jurmiyah, la allati linafil jins di bab mansubat. Kalau di sini bab apa? Marfu'at. Jadi tidak ada tambahan tapi dipindah posisinya. Dipindah posisinya. Wasalit yang ketiga, ma yansibul mubtada'a wal khabar jami'a. Apa yang menasab mubtada dan khabar semuanya. Wa huwa donna wa akhwatuha. Ini adalah donna dan saudari-saudarinya. Tiga ini akan dibahas satu-satu oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, faslun fa amma kana wa akhwatuha. Fasal adapun kana dan saudari-saudarinya. Fa innaha tarfa'ul mubtada'a tasbihan bil fa'il. Sesungguhnya dia merofa mubtada karena diserupakan dengan fa'il. Karena kan dia fi'il. Jadi itu dirofa isimnya karena mirip dengan fa'il. Kan dia fi'il. Wa yusamma ismaha dan dinamakan dengan isimnya. Ini alasannya kenapa itu isim kana dirofa. Nah, tasbihan bil fa'il. Diserupakan dengan apa? Fa'il. Karena kana dan saudara-saudaranya semuanya fa'il. Fi'il. Wa tansibul khabara dan menasab khabar tasbihan bil maf'ul. Karena diserupakan dengan maf'ul bih. Wa yusamma khabaruha dan dinamakan dengan khabarnya. Jadi mirip dengan kata misalnya daraba Zaidun Muhammadan, sama. Paham kan? Itu mirip karena dia adalah fi'il. Wa hadhil af'al ala salatati aqsam. Fi'il ini terbagi 3, maksudnya dari sisi syarat amalannya. Terbagi 3 dari sisi apa? Syarat amalannya. Ahaduha, salah satunya, ma ya'malu hadal amala min ghairi syartin. Ada yang beramal amalan ini, yaitu merofa mubtada menasab khabar min ghairi syartin, tanpa syarat. Tanpa syarat. Wa huwa dia adalah, ini lebih banyak. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Ini semua beramal tanpa syarat. Kalau antum dapat, tidak perlu dilihat terpenuhi enggak syaratnya atau tidak. Tanpa syarat. Karena amsa asbaha adha dholla bata soro laisa. Nah contoh, wa kana Allahu ghafuran rahiman. Allahu isimnya, ghafuran khobarnya jelas. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Isimnya mana? Tum domir muttasil. Mana khobarnya? Ikhwanan. Laisu sawaan. Mana isimnya? Waw jamaah. Khobarnya? Sawaan.
Dhalla wajhuhu muswadda. Isimnya wajhuhu. Khobarnya muswadda. Jelas ya? Mudah. Ini tanpa syarat. Wasani yang kedua, ma ya'malu hadzal amala bi syarti ayyataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Ada yang beramal dengan amalan ini tapi dengan syarat dia diawali oleh penafian ma, paham kan? La, lan, lam, yang penting nafi. Ndak harus la, ndak harus ma. Kan di buku dasar kan kita bilang ma, mazala, mada, ma, manfakka, ma fati'a, ma bariha. Anda paham kan? Ini harus ma, pokoknya nafi. Semua huruf nafi, paham kan? Mau menjazam, menasab atau tidak, yang penting nafi. Maka itu syaratnya. Au nahi, yaitu la nahi, cuma hanya satu, ya kan? Kalau nahi cuma satu. Diawal oleh nahi, yaitu la nahi. Au du'a atau doa. Sebenarnya doa ini ya mencakup nafi nahi. Karena dia bermakna doa kalau dari bawah ke atas. Paham ini? Iya, nafi dan nahi. Wahu arba'ah, yang punya syarat diawali oleh nafi atau nahi atau doa itu ada 4. Itu zala wa fatiha wa bariha wa fakka. Semua ini harus diawali oleh penafian atau nahi atau doa. Ini 4. Zala fatiha bariha infakka. Nah, wala yazaluna mukhtalifin. Diawali oleh apa ini? La apa itu? Nafi. Wala yazaluna mukhtalifin. Isimnya mana? Waw jamaah. Khobarnya mukhtalifin. Wanah lan nabroha alaihi akibin. Lihat diawali oleh apa itu? Nafi. Yaitu siapa? Lan. Ya kan? Lan kan harfu nafin wa nasbin. Huruf nafi dan menasab. Iya. Nabroha alaihi akibin. Mana isimnya? Domir mustatir, takdirnya nahnu, takdirnya nahnu. Mana khobarnya? Akifin. Wa qawli syair, dan perkataan penyair sohi. Sohi ini munada murakham, istilahnya nanti akan datang nanti. Adanya munada murakham di kotor nada. Munada murakham artinya munada yang dihilangkan sebagian hurufnya. Jadi asalnya sohi, sohib. Sohib, terus huruf nidanya di awal dihilangkan. Asalnya ya sohib, wahai temanku, ya sohibi. Tapi ditarkhim, dihilangkan hurufnya setelahnya, setelah haknya. Paham kan? Iya. Sohi syammir wala tazal dakirul mauti panisyanuhu dolalum mubinu. Mana dia? La tazal, di awal oleh apa? Nahi. Kita tahu nahi kenapa? Karena dia menjazm. Karena dia apa? Menjazm. La tazal. Mana isimnya? Dhamir mustatir. Takdirnya anta. Paham ya? Mana khobarnya? Dakiro mansub. Dakiro mansub. Jelas kan? Selesai. Kemudian wa qawlihi, dan perkataannya juga, perkataan penyair. Ala yaslami yada romayya alal bila wala zalamun hallan bijar'aikil qatr. Ini diawali oleh, ini adalah doa. Yang mereka contohkan adalah doa. Karena penyair ini dia berdoa. Ya, wala zalamun hallan. Semoga terus begitu. Dia berdoa. Ya. Dia selalu apa? Dia berdoa supaya terus menerus munhallan bi jar'aiki al-qatru. Iya, ini contoh untuk doa. Ya sebenarnya pada hakikatnya adalah nafi. Kan sudah dibilang tadi. Doa itu adalah nafi atau nahi. Cuman kalau dari bawah ke atas namanya doa. Paham kan? Jelas ini. Kalau dari atas ke bawah namanya nafi atau nahi. Jelas kan? Jelas. Wasalid, kalau syair kita tidak artikan ya. Kita sengaja tidak artikan syair. Contohnya yang penting tahu syahidnya. Karena nanti itu
akan ada syair-syair yang tidak bagus diartikan. Karena kan ulama bahasa yang penting mereka mendatangkan syair untuk syawahid saja, pendukung bahwa ada contohnya seperti itu. Ya kan? Kalau artinya tidak, karena kadang ada artinya kotor. Ya kan? Yang penting pernah diucapkan oleh penyair, walaupun itu adalah penyair cinta yang sudah gila dengan cintanya. Tapi yang penting kan bahasa Arab. Yang penting bahasa Arab, orang Arab mengucapkannya berarti boleh begitu. Paham kan? Jadi sengaja kita tidak artikan. Iya. Selesai. Intinya ini 4 ini zalafati abariha infaka, dia beramal dengan amalan meropak mubtada dan menasab khobar. Syaratnya diawal oleh nafi atau nahi atau doa. Watsali itu yang ketiga. Ma ya'malu hadzal amala, apa yang beramal amalan ini merupakan isim dan nasab khabar. Bisar dengan syarat anta taqaddamahuma al-masdariyah ad-dzarfiyah. Dia diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Antum sudah dengarkan penjelasannya di Tupah. Dinamakan ma masdariyah karena dia bisa mengubah setelahnya menjadi apa? Masdar. Kemudian dinamakan dzarfiyah karena dia apa? Menggantikan dorob, yaitu muddata. Yaitu apa? Muddata. Wahwa dama, yang syaratnya seperti ini diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah, yaitu dama saja. Yaitu siapa apa? Dama. Nah contoh, ma dumtu hayya. Mana isimnya Nu'man? Domir mana itu? Tu. Khobarnya? Hayya. Wasumiyat ma, ini secara singkat, dinamakan ma hadhi, dinamakan ma ini masdariyatan. Ma ini dinamakan ma masdariyah. Kenapa? Li'annaha tuqaddaru bil masdari. Karena dia bisa ditakdirkan ke masdar, yaitu damanya, setelah dia. Wahwa ad-dawam, yaitu dama yadumu dauman atau dawaman. Anda paham ini? Bisa ditakdirkan setelahnya menjadi apa? Masdar. Wasumiyat dzarfiyatan, dan dinamakan dzaraf liniyabatiha anid dzaraf. Karena ma sendiri ini, ma-nya sendiri menggantikan dzaraf. Wahwal muddah, yaitu kata muddah. Jadi kalau antum takdirkan tadi itu madum tu hayya, muddata dawami hayya. Muddata dawami hayya. Dawami, mi-nya itu ya-nya dari tu. Anda paham kan? Itu takdirnya tadi. Kalau saya bilang madumta hayya, muddata dawamika hayya. Paham kan? Jelas ini. Kalau saya bilang madama hayyain, madama hayyain, muddata dawami. Ingat, muddata dorob, mudhof. Berarti dawam yang menjadi masdar menjadi mudhofun ilai. Berarti muddata dawami, terus alifnya apa? Huma kan? Berarti muddata dawami hima hayya. Jelas hayyain. Antum paham ini? Jelas ini? Jadi takdirnya yang jelas. Ma jadi mudda, dama menjadi masdar. Dama menjadi masdar. Kemudian sandarkan kepada dhamir yang ada pada fiil saat dia menjadi fiil. Saat dia menjadi fiil. Mudah sekali. Selesai. Itu pada umumnya ketentuannya dan sudah kita pelajari di buku sebelumnya. Tambahannya adalah setelahnya ini. Mutamimanya setelahnya ini. Kalau itu sudah ada di Tupah. Sampai di situ tadi itu ada di Tupah. Iya. Sekarang wa yajuzu fi khabari hadil af'ali ayyatawassata bainaha wa bainasmiha. Boleh pada khobar fiil-fiil ini, yaitu kana dan saudara-saudarinya, ayyatawassat, khobarnya boleh berada di wasat, di tengah antara dia dan antara isimnya. Berarti susunannya kana, khobarnya baru isimnya.
Jadi boleh berada di tengah. Antum paham ini? Boleh berada di mana? Di tengah. Nah contoh, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mana isimnya? Nasru. Khobarnya haqqan. Susunannya ini lihat. Kana khobarnya baru apa? Isimnya. Boleh. Wa qauli syair, dan perkataan penyair. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Lihat. Sawa'an apa? Khobarnya laisa, alimun isimnya laisa. Jelas ini? Mudah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa yajuzu ayyataqaddama akhbaruhun. Kalau tadi boleh di tengah kan? Teruskan lagi. Wa yajuzu, dan boleh ayyataqaddama akhbaruhun alaihin. Khobar-khobar mereka boleh mendahului mereka. Jadi susunannya berarti khobar karena isimnya. Khobarnya ini permainannya. Illa laisa wa dama. Kecuali khobarnya laisa dan dama. Kalau tadi umum. Yang tadi itu khobarnya boleh di tengah. Itu semuanya. Tidak ada kecuali. Sekarang khobarnya boleh di depan. Boleh di depan. Kecuali khobarnya laisa dan dama. Kaqaulika, seperti ucapan antum, aliman kana zaidun. Lihat itu. Apa irobnya aliman Nu'man? Khobar muqaddam. Ya, kana zaidun isimnya. Jelaskan. Selesai. Itu keunggulannya. Itu tambahannya. Jadi nanti jangan heran. Kemudian berikutnya lagi. Walitasorifi hadhil af'ali minal mudhari'i wal amri wal masdari wasmil fa'ili malil madi minal amali. Masya Allah. Walitasorif, untuk tasrifnya fiil-fiil ini, pecahan-pecahannya dari fiil-fiil ini, dari mudhari, amr, masdar, isim fa'il, malil madi minal amal. Apa yang dimiliki oleh madinya berupa amalan. Apa yang dimiliki oleh madinya berupa apa? Amal. Jadi sama. Sebagaimana madinya beramal, karena, ya kan? Maka mudhari'nya, amarnya, masdarnya, isim fa'ilnya juga apa? Beramal. Sama. Semuanya sama. Nah contoh, hatta yakunu mu'minin. Siapa ini? Fi'il apanya ini? Fi'il mudhari'nya beramal. Mana isimnya? Waw jama'ah. Khobarnya? Mu'minin. Wa, dan firman Allah, kul kunu hijarotan. Apanya ini? Fi'il amr. Mana isimnya? Waw jama'ah. Khobarnya? Hijarotan. Jelas kan? Selesai. Jadi ini penting poinnya. Kemudian poin berikutnya lagi. Wa tusta'malu hadhil af'al tamatan. Ini yang perlu juga antum tahu. Dan digunakan fiil ini tamah. Apa artinya tamah? Beliau bilang mustagniatan alil khobar. Tidak butuh khobar. Yaitu mustagniatan anil khobar. Tidak butuh khobar. Jadi dia seakan-akan dia seperti fi'il lazim. Kan fi'il lazim tidak butuh maf'ul. Demikian pula kana kadang digunakan seperti fi'il lazim. Tidak butuh khobar. Jadi hanya butuh apa? Fa'il. Lihat dalam contoh ayat. Nah, wa in kana du usrotin. Wa in kana du usrotin. Lihat. Itu kana di sini hanya butuh apa? Fa'il. Jadi irobnya itu in harf syarti. Harf syartiyah. Kemudian kana tamah mustagni anil khobar. Paham ini? Terus du fa'il. Kana. Kembali seperti fi'il biasa. Usrotin mudhafun ilai. Jelas ini?
wa in hasola. Maksudnya kana di sini bermakna hasola. Kana di sini bermakna apa? Hasola. Kan kalau dia butuh mubtada dan khobar, maknanya apa? Bukan hasola, tapi memberikan faedah apa? Pensifatan khobar terhadap mubtadanya fi waktil madi, di waktu lampau. Seperti antum bilang kana Zaidun qa'iman. Artinya antum Zaid disifati berdiri saat lampau. Adalah dulu Zaid berdiri. Paham ini maknanya? Jelas maknanya? Itu kalau dia beramal. Kalau dia beramal. Kalau tidak maka dia bermakna hasola. Wa in hasola du usrah. Ya, kalau terjadi kesulitan. Kalau terjadi apa? Kesulitan. Jelas ini maknanya? Lihat lagi. Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Perhatikan tumsun. Waw jama'a fa'il. Wa hina tusbihun. Waw jama'a fa'il. Untuk tumsun dan tusbihun. Tamah. Di sini dia tamah. Tidak butuh pada apa? Tidak butuh pada khobar. Dia hanya butuh pada apa di sini? Fa'il. Artinya aihina tadkhuluna fis sabah. Fasubhanallah, maka mereka memuji Allah. Hina tadkhuluna fis sabah, ketika mereka masuk di waktu subuh. Wa hina tadkhuluna fil masa, dan ketika mereka masuk di waktu sore. Karena asbaha wazan af'ala bermakna ad-dukhul fi syai'. Bermakna apa? Masuk di sesuatu, seperti yang lewat di sorob atau menuju kepada sesuatu. Jelaskan? Jelaskan? Ini maknanya. Kemudian kata beliau illa zala wa fati'a wa laisa. Jadi tadi kan beliau bilang boleh fiil-fiil ini tamah. Tidak butuh pada khobar, hanya butuh pada fa'il. Tapi illa zala wa fati'a wa laisa. Kecuali 3. Kecuali zala, fati'a dan laisa. Fa innaha mulazimatun linaqsi. Sungguh dia selalu nakes. Apa artinya nakes? Butuh kepada apa? Khobar. Jelas ini. Jadi zala, fatiha, laisa selalu butuh pada isim dan khobar. Paham ini? Selain 3 ini berarti bisa tamah, bisa nakisah. Paham kan? Jelas ini. Selesai poin ini. Selesai poinnya. Antum bisa pahami poinnya itu? Kemudian berikutnya. Wa takhtas sukana, dan terkhusus untuk kana. Jadi ini tidak mencakup yang lain. Kana toh, kana saja. Ya, khusus untuk kana, tidak untuk saudaranya yang lain. Bijawazi ziyadatiha. Boleh dia hanya zaidah dalam kalimat. Jadi kana bukan apa-apa, hanya zaidah secara i'rab. Tidak ada amalannya sama sekali, hanya tambahan. Secara i'rab, secara lafaz ya dia datang sebagai penguat. Dia datang sebagai apa? Penguat. Karena dia secara i'rab zaidah, tapi secara lafaz adalah silatan wa taukid, sebagai penyambung dan penguat. Perlu antum perhatikan kapan dia zaidah, supaya kalau antum dapat dalam kalimat, antum bisa hukumi itu zaidah. Bisyar dengan syarat antakuna bilafdil madi. 1. Pertama berlafat madi, kana. Artinya kalau lafadznya mudhari, amr, masdar, isim fa'il, tidak boleh zaidah. Ini harus berlafaz apa? Madi. Tahu lafaz madi? Apa itu? Kana. Lafadznya itu fil madi itu namanya. Terus yang kedua, wa antakuna fi haswil kalam. Harus dia berada di haswil kalam. Yaitu haswil kalam itu berada di antara 2 kata yang saling membutuhkan, yang tidak boleh dipisahkan. Iya, berada di antara 2 kata yang saling apa? Membutuhkan, yang tidak boleh dipisahkan. Seperti nanti kita akan pelajari di akhir kitab Mutammimah ini, ada nanti af'al at-ta'ajjub, fiil-fiil ta'ajjub, fiil-fiil yang menunjukkan makna apa? Ta'ajjub. Tahu ta'ajjub? Dia apa ya? Takjub. Takjub kita kan? Fiil-fiil yang bermakna apa? Takjub. Dia takjub. Betapa indahnya, cantiknya. Namanya fiil takjub itu, dia selalu diawal oleh ma ta'ajjubiyah. Ma yang menunjukkan
ta'ajub. Jadi selalu ma ahsana, ma ajmalah. Paham gak itu fi'il ta'ajub? Jadi selalu berpasangan dengan siapa? Ma ta'ajubiyah. Dia akan menjadi ta'ajub kalau ada ma. Anda paham ini? Dia akan menjadi fi'il ta'ajub kalau ada apa? Ma ahsan, ma ajmal, ma asbar. Jadi dia apa? Ta'ajub dengan kesabarannya. Dia bilang ma asbar. Sungguh betapa sabarnya itu. Ya kan? Ta'ajub dengan kecantikannya, ma ajmal. Ta'ajub dengan putihnya, ma abyad. Ta'ajub dengan hitamnya, ma aswad. Wah, Masya Allah. Paham kan? Hah? Itu kan lain lagi. Masya Allah itu lain lagi. Sama dengan kalau Masya Allah sama dengan Subhanallah. Kata Nabi, kan ta'ajub itu kan ada dua. Ta'ajub itu nanti ada dua. Ada ta'ajub yang simai, ada ta'ajub yang kiasi. Nah, ta'ajub yang kiasi maksudnya lafadznya bisa dikiaskan, yaitu kita buat dengan ma tambah fi'il. Ma ajmal, ma ahsan. Nah, ada ta'ajub yang kiasi, yang simai. Simai itu yang didengar dari orang. Seperti dia ta'ajub, Masya Allah. Dia ta'ajub, Subhanallah. Seperti Nabi ta'ajub, Subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Ya kan? Ya enggak? Kalau misalnya orang apa? Kalau ta'ajub, orang Ambon, dia ta'ajub, Mamai. Nah, begitu. Itu namanya apa itu? Simai. Kalau orang Makassar bilang apa? Kalau ta'ajub dari sesuatu. Oh male. Nah, kalau orang Flores apa itu? Hah? Mamai. Iya. Anda bisa pahami? Itu simai. Kan dia ta'ajub itu ada dua. Yang kita bicarakan sekarang ini bukan yang simai. Karena simai ini tergantung daerah. Kalau orang luar, di antara yang dibahas oleh ulama bahasa misalnya, wow. Iya kan? Betul kan? Iya. Jelas ini? Kalau yang kiasi, ini yang kita pelajari. Itu yang kiasi, ciri-cirinya harus diawali oleh siapa? Ma. Berarti ini kan dua perkara yang selalu apa? Selalu membutuhkan. Ma tidak bisa dipisahkan dengan apa? Fiilnya. Fiilnya tidak bisa dipisahkan oleh ma. Tiba-tiba kana ada di tengah-tengahnya, maka ketahuilah kana zaidah. Misalnya, makana ahsan min hada. Makana ahsana min hada. Kana di sini apa? Zaidah secara i'rab, tapi secara lafaz dia menguatkan ta'ajubnya. Itu menunjukkan, wah, sangat ta'ajub dia. Jelas ini? Jelas. Ini namanya dia berada di mana? Berada di mana? Di tengah sesuatu yang saling membutuhkan dan tidak harus ditajub. Siapa lagi yang saling membutuhkan? Yang pernah antum pelajari, yang antum ingat, yang selalu membutuhkan. Kalau dia ada ini. Mubtada khobar, fiil fa'il. Ya tidak bisa memang fiil fa'il karena fiil lagi nanti. Mubtada khobar, tidak bisa bilang Zaidun kana qa'iman. Zaidun kana qa'iman. Tapi kalau kana Zaidun, kalau qa'iman kana Zaidun, boleh. Karena khobarnya di depan kan. Tapi kalau dibilang Zaidun kana qa'iman, tidak boleh. Kan dia berada di antara siapa? Mubtada dan khobar. Dia zaidah. Anda paham ini? Karena isim kana tidak pernah di depan. Kecuali antum bilang karena isimnya adalah domir mustatir, takdirnya apa? Huwa. Yang paling sebenarnya adalah antara mausul dan silahnya. Itu kalau mau contoh yang mirip dengan ta'ajub. Antara mausul dengan apanya? Silanya. Itu kan kalau ada isim mausul, syaratnya harus ada apa? Sila dan a'id. Kalau ada kana di tengahnya, tidak jadi. Ja'alladzi kana abuhu qa'imun. Ja'alladzi kana abuhu qa'imun. Paham bacaannya? Ja'alladzi kana abuhu qa'imun. Anda bisa paham ini? Jadi kana zaidah. Tapi secara makna dia datang untuk menguatkan. Antum bisa paham ini? Yang jelas dia berada di mana?
Berada di mana? Di tengah-tengah sesuatu yang saling membutuhkan, yang tidak bisa dipisahkan. Jelas ini kan? Jelas. Penulis contohkan fi'il ta'ajub. Makana ahsana Zaidan. Makana ahsana Zaidan. Asalnya ma ahsana Zaidan. Wah, bagusnya Zaid. Begitu, ini ta'ajub. Paham kan? Tiba-tiba ada apa di tengahnya? Kana. Maka kana di sini apa? Zaidah, tidak beramal. Tidak beramal. Jelas kan? Jelas ini. Ini mudah. Jadi ingat-ingat. Dia kana khusus dia. Bisa zaidah. Artinya tidak ada amalannya sama sekali. Tapi harus lafadznya kana. Kemudian berada di tengah-tengah kalimat yang saling membutuhkan. Jelas kan? Yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Terus kata beliau rahimahullah ta'ala berikutnya. Wa tahtassu aidha, dan terkhusus kana juga bijawazi hatiha masmiha wa ibqa'i khobariha. Ini hati-hati. Harus antum tahu di mana posisinya ini. Khusus kana juga boleh dia dihilangkan bersama isimnya. Wa ibqa'i khobariha, dan tetap khobarnya. Jadi tiba-tiba ada khobarnya mansub. Tidak ada kana, tidak ada isimnya. Anda paham ini? Tidak ada kana, tidak ada isimnya juga. Yang ada tiba-tiba siapa? Khobarnya. Jadi khobar kana mahdhuf. Khobarnya kana yang dihilangkan ma'asmiha. Yang dihilangkan bersama isimnya. Tapi ini ada ciri-cirinya, perhatian baik-baik. Wadhalika katsirun ba'da law wa in asyartiyataini. Demikian ini terjadi, yaitu kana bersama isimnya akan dihilangkan setelah law dan in syartiyatain yang bermakna syarat. Law jika, in jika, sama. Maknanya apa? Syarat. Jelas ini? Bermakna syarat. Kaqauli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khataman min hadid. Lihat, khotaman, kenapa mansub? Itu pertanyaannya. Khobar kana mahdhuf. Khobar kana yang dihilangkan di mana? Ba'da lau, setelah lau. Paham ini? Setelah apa? Lau. Karena lau tidak beramal, dia tidak menasab. Jadi yang menasab ini adalah siapa? Kana yang dihilangkan. Ya, iltamis walau khotaman min hadid. Yaitu iltamis, cari, dalam artinya kita munculkan. Cari walau kanal multamisu, walau kanal multamasu khotaman min hadid. Walaupun yang dicari adalah cincin dari besi. Walaupun yang dicari itu adalah cincin dari besi. Ini kan perkataan Nabi kepada siapa ini? Kepada orang yang ingin menikah. Ada orang perempuan datang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Nabi melihat, Nabi tidak suka. Ada seorang laki-laki bilang, nikahkan saya dengannya. Maka dia bilang, kamu punya mahar? Waktu itu dia tidak punya, dia cari. Sudah cari tidak ada. Maka kata Nabi, cari walaupun yang kamu cari itu adalah cincin dari besi. Iya, jelas ini. Jadi khotaman itu titik poin kita. Itu adalah khobar kana yang dihilangkan bersama isimnya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka orang Arab, annasu majziyuna bi amalihim. In khairon fa khairun wa in syarron fasyarrun. Kenapa itu khairon mansub begitu pertanyaannya? Paham gak ini? Kenapa khairon tiba-tiba apa? Mansub. Demikian pula wa in syarron. Kenapa mansub? Paham ini? Itu i'rabnya adalah khobar kana al mahdhufah. Khobarnya kana yang dihilangkan. Iya kan? Jelas ini? Jadi annasu majziyuna bi amalihim. Orang akan dibalas dengan amalannya. In khairon, maksudnya in kana amaluhum khairon fa khairun, wa in kana amaluhum syarron fa syarrun. Paham itu?
Jadi ini syarron ini sebagai apanya? Khobarnya. Adapun khairun dan syarrun, kenapa dia marfu setelah waw itu, fa setelah fa-nya? Itu adalah khobar mubtada mahdhuf. Paham maksudnya? Gini. Kan tadi saya takdir. In kana amaluhum khairon fajazauhum khairun. Wa in kana amaluhum syarron fajazauhum syarrun. Jadi kalau itu syahidnya untuk khobar yang dihilangkan. Itu mubtada yang dihilangkan. Ini adalah khobarnya. Jelas ini jadi yang mansub khobar kana yang dihilangkan. Kalau yang marfu itu adalah khobar mubtada yang dihilangkan. Jelas? Setelah in. Setelah siapa? In. Jadi setelah lau dan in. Paham kan? Itu mansub sebagai apa? Khobar kana. Kemudian berikutnya lagi. Yang terakhir. Pembahasan penutup untuk kana. Watahtassu. Dan terkhusus juga dia itu kana. Bijawazi hatfi nuni mudhari hal majzum. Khusus juga kana boleh dihilangkan nunnya. Itu kana boleh dihilangkan nunnya. Tapi ada syaratnya. Mudhari'iha, maksudnya diisyaratkan ketika dia lafadznya mudhari. Ketika dia lafadznya apa? Mudhari. Itu syarat pertama. Syarat kedua, al-majzum, kalau dia dijazm. Lafadznya mudhari, terus dia masuk alat penjazm. Syarat ketiga, illam yaliha sakinun, kalau setelahnya tidak ada sukun. Kalau tidak terletak setelahnya ada tidak ada setelahnya sukun. Wala domiru nasbin muttasil biha. Dan tidak ada setelahnya domir nasab yang bersambung dengannya. Paham syaratnya ini? Syaratnya ini. Lafadznya mudhari. Paham kan? Ada alat jazm. Terus setelahnya tidak sukun. Atau tidak ada domir nasab yang bersambung dengannya. Paham ini? Artinya kalau lafadznya madhi tidak. Paham kan? Lafadznya amar tidak. Jelas kan? Jelas ini. Jadi lafadz yang dihilangkan itu lafadz apa? Ya? Jadi lafadznya itu yakunu. Ini yang dihilangkan. Yakunu. Ya, yakunu atau akunu, kan bebas kan? Atau takunu, paham kan? Atau nakunu, ya, bebas kan, bisa semua ini lafaz mudhari. Ini lafaz mudhari. Dan kalau ini lafaz mudhari masuk alat jazm. Masuk alat jazm. Apa jadinya? Yakunu masuk jazm apa? Apa? Lam yakun. Kan begitu jadinya. Lam yakun. Paham? Kemudian dihilangkan waw. Kenapa? Karena ketemu dua sukun, yaitu nun jazm sama waw sukun. Maka hilang wawnya. Jadinya lam yakun. Paham ini? Ini bisa dihilangkan lagi itu nun. Jadi waw itu hilang. Alasannya karena ketemu dua sukun. Nunnya ini bisa hilang. Syaratnya setelahnya tidak ada sukun. Misalnya tidak ada kata Allah misalnya. Ini kan ketemu dua sukun namanya. Ada nun sukun dan ada lafaz al-nya sukun. Kalau ada Allah tidak boleh. Seperti lam yakunil ladzi. Seperti al-ladzi. Al-ladzi kan apa? Ini kan sukun, makanya tidak boleh hilang itu. Lam yakuni, dia di kasro karena ketemu dua sukun, tidak boleh hilang. Karena setelahnya ada siapa? Ada sukun. Lam yakunillah. Anda paham kan? Kan ada sukun. Demikian pula syarat kedua tidak boleh bersama dengan domir nasab. Tahu seperti dalam hadis Nabi, iyakunhu, padahal in alat jazm, tapi tidak hilang nunnya. Kenapa?
Karena bersambung dengan domir nasab. Ada paham? Jadi syaratnya tidak boleh setelahnya ada sukun, tidak boleh ada huruf domir nasab. Kalau itu terpenuhi maka nunnya boleh hilang. Lam yaku, lam aku, lam taku, lam naku. Dipahami itu? Itu kekhususannya siapa? Kana. Kekhususannya kana. Jelas? Jelas antum ini? Paham gak itu pembahasan ini? Ari, yakin, betul, betul. Nah contoh, walam aku bagiya. Perhatikan itu. Walam aku bagiya. Perhatikan kata aku. Itu adalah fi'il apa? Fi'il mudhari. Karena itu dihilangkan apanya? Nunnya. Apakah terpenuhi syarat di sini? Pertama, lafaznya mudhari. Mudhari. Dijazam. Ada sukun setelahnya? Tidak ada. Ada domir nasab? Tidak ada. Maka hilang nun. Walam aku bagia. Wala taku fi doikin. Terpenuhi. Dijazam. Karena la alat jazam. La nahi. Lana nahi. Hilang apanya? Nunnya. Wa in taku hasanah. Wa in taku hasanatan. Jadi bagian tadi irobnya khobar kana. Khobar kana. Mana kananya? Aku. Oh, ada kana begitu? Ada. Karena dihilangkan apanya? Nunnya. Jelas antum paham ini? Jelas ini? Sama dengan in taku hasanatan. Hasanatan sebagai apanya? Khobarnya karena yang taku sekarang. Jelas ini? Selesai kana. Alhamdulillah. Masya Allah. Satu kali pembahasan alhamdulillah. Habis kana sudah selesai. Setelah itu huruf musyabbaha bilaisa dan af'alul muqarrabah. Khobar aku tuh. Masa khobar kana? Khobar aku. Bukan kamu. Iya. Iya kan? Khobar aku. Cuman nanti akunya dijelaskan. Ini kana yang dihilangkan nunnya. Boleh juga itu tetap pada nunnya, Ustaz. Walau aku bagian. Boleh. Kan ini dibilang bijawazi. Terus apa faedahnya Ustaz dihilangkan nunnya? Untuk apa? Tidak ada faedahnya. Litakfifil lafaz saja. Untuk meringankan lafaz. Paham kan? Iya. Yang jelas kalau dalam Al-Quran intinya tidak ada yang percuma. Itu untuk menunjukkan dia bahasa fasih. Paham kan? Hilang nun itu adalah bahasa apa? Fasih. Kan Al-Quran datang dengannya. Kalau makan ahsana zaidan itu zaidan sudah. Nanti saudara. Belum membahas fi'il ta'ajub tuh. Langsung mau tahu apa i'rabnya zaidan. Terlalu cepat, pelan-pelan. Karena mau dulu dipahami. Ini bisa dihilangkan nunnya. Paham ini? Iya. Apa yang tadi Ustaz yang boleh dihilangkan bersama isimnya? Yang contohnya al-tamis walau khotama. Apa sih takdirnya isimnya kan? Multamis, al-multamas. Kan takdirnya itu sesuai dengan korina siyak. Pada di sini Ustaz yang apa? Di sini contohkan iklan lagi. Contohkan di sini iklan lagi al-tamis. Iya, itu berarti kan dia jadikan isim mausul. Baru setelahnya silatul mausul. Kan boleh ji langsung toh? Kan sama ji. Walau kan al-multamasu sama ji. Alnya al pada al-multamas kan isim mausul. Gitu. Sama ji. Dan itu Ustaz, khobarnya karena kan bisa dibalik, bisa juga sebelum isinya kan. Terus kalau kalimat Sebelum isimnya. Di tengah antara kana dan isimnya. Terus? terus ada kalimat kemarin yang didapat di silsilah usai kainan man kana. Itu bagaimana Ustaz? Kenapa itu terakhir di kanan di Terakhir ki? kainan man kana. Kainan Man kana. man kana. Pertanyaannya? Kenapa bisa
Siapa bilang isimnya duluan? Itu man kana, kainan man kana. Kainan kan khobarnya. Iya. Man kana. Oh. Kainan man kana. Jadi mana isimnya? Isim man yang man. Ustaz. Man. Bukan. Man isim mausul. Isimnya kana itu domir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke man. Paham saudara? Iya toh. Kan sudah dibilang. Kalau antum lihat di depan dohirnya. Itu fa'il. Maka bukan. Toh? Pasti setelahnya. Kalau tidak ada domir mustatir. Kan kembali jadi ke pembahasan fa'il. Namanya fa'il kan tidak boleh depan. Kalau antum lihat itu depan dohirnya. Bukan. Iya kan? Ada lagi? Ustaz, kalau takunu nggak bisa ya, Ustaz? Dihilangkan nunnya. Tidak bisa. Dah? Tidak bisa karena dia memang alamat rofanya kan bukan sukun. Dah? Alamat rofanya dia apa? Hatfu an-nun. Ya kan? Khusus yang suruh saya. Khusus yang sukun saja. Buat bilang itu Ustaz, nunnya saja bisa yang menjadi taku itu Ustaz. Yang tadi takununa bisa jadi taku saja itu Ustaz. Tapi banyak yang antum hilangkan itu. Karena kan boleh bilang nunnya Ustaz, baru ada alat penjelasan. Apa saudara? Ada alat penjelasan jadi hatfun nun Ustaz. Iya? Baru kan boleh hilang nunnya. Tidak bisa karena jazmnya bukan dengan nun ini. Penghilangan nun lain. Setelah nun ini ada waw jamaah. Gimana caranya? Waw jamaahnya antum simpan di mana kasihan? Kasihan jamaah. Paham kan? Waw jamaahnya kan antum hilangkan. Iya. Terus juga kan ketemu dah sukun jadinya. Iya kan? Iya enggak? Ketemu sukun kan kalau dibilang takununa. Terus antum masukkan lam. Lam takunu. Berarti ketemu sukun. Enggak boleh. Sama la takunani. Masuk lam. Lam takuna. Ketemu dua. Kan tadi kan enggak boleh sukun setelahnya. Enggak boleh sukun setelahnya. Nah, kalau dia af'alul khamsah, pasti ada sukun. Kan hilang nunnya, iya kan? Ada alif, ada waw, ada ya. Syaratnya tadi apa? Illam yaliha sakin. Kalau enggak terletak langsung setelahnya sukun. Sudah? Sudah ini? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah selesai. Masya Allah. Saya kira 2 kali pertemuan itu ya, ternyata sekali. Alhamdulillah. Subhanallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.